Artikel Kristen dengan judul Pengajar Doktrin yang Salah Cenderung Meminta Backing Pemerintah. Kisah Para Rasul 9 ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ayat 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan Yesus dianiaya oleh orang Yahudi karena mereka iri hati kepadanya. Demikian juga dengan Rasul Paulus, yang juga banyak kali mengalami penganiayaan karena orang-orang Yahudi iri hati kepadanya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak sanggup berargumentasi dengan Rasul Paulus. Mereka tidak menguasai ayat-ayat Perjanjian Lama lebih dari Paulus, dan mereka juga tak sanggup mengolah akal sehat lebih dari Paulus yang banyak belajar filsafat. Akhirnya mereka hanya bisa iri hati, hanya itu yang mereka dapat lakukan. Orang Kristen tidak pernah dianiaya atas sebab tindakan mereka yang melanggar hukum atau tindakan amoral, karena orang Kristen adalah manusia paling bermoral. Lalu mengapakah terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen? Ratusan tahun orang Kristen dianiaya oleh kaisar yang menuntut lebih dari kaisar. Orang Kristen tidak keberatan menghormati kaisar sebagai kaisar, tetapi kaisar tidak puas dihormati sebagai kaisar, melainkan menuntut dihormati sebagai Allah. Inilah yang menyebabkan orang Kristen dianiaya ratusan tahun dari satu kaisar ke kaisar yang lain, karena mereka tidak mungkin menghormati kaisar sebagai Allah. Kristen menganiaya Kristen. Kemudian setelah Konstantin jadi kaisar, ia tidak menuntut diri disembah sebagai Allah, tetapi dia menggabungkan gereja dengan negara sehingga doktrin gereja terkontaminasi. Kelihatannya iblis merasa gagal. Memakai penganiayaan akhirnya mengubah taktik dari memakai kekerasan menjadi menyimpangkan doktrin yang diajarkan gereja. Tentu ada sejumlah Kristen yang mengerti kebenaran dan berakal sehat yang menolak bergabung. Awalnya tentu terjadi perdebatan tentang doktrin, dan kemudian yang tidak memiliki kebenaran dan yang kalah debat berusaha memakai tangan pemerintah untuk menganiaya yang tidak setuju pengajarannya. Pola memakai tangan pemerintah untuk membela doktrin yang salah berulang terus dalam sejarah. Ketika Luther kalah debat, ia memakai tangan pemerintah Jerman untuk menganiaya lawannya. Ketika Zwingli kalah debat dengan murid-muridnya, ia memakai tangan pemerintah kota Zurich untuk menangkapi mereka dan menghukum mereka dengan cara menenggelamkan mereka ke dalam sungai Limnat. John Calvin sama juga, ia memakai tangan Dewan Kota Geneva mengusir orang yang tidak setuju doktrinnya, dan memakai Dewan Kota menghukum mati musuh doktrinnya, Servetus. Orang-orang Calvinis hari ini berargumentasi bahwa Calvin tidak bunuh Servetus, melainkan keputusan Dewan Kota Geneva. Hahaha, hanya orang dungu yang bisa percaya sebab Servetus tidak ada salah apapun selain menentang doktrin Calvin. Mereka tetap pakai kuasa pemerintah. Sekarang saja di zaman modern abad 21, masih banyak orang yang tanpa malu ketika kalah debat lalu mengancam mau meminta backup pemerintah, mau melaporkan Gates yang tidak mau akreditasi dan lain sebagainya. Mereka bukan fokus pada diskusi atau debat doktrinal, tetapi sibuk urus gelar orang, sibuk urus akreditasi sekolahnya, pendaftaran gerejanya, dan lain-lain yang berurusan dengan pemerintah. Seorang alumni Gates di sebuah kampung di Kalimantan diminta oleh seorang bapak untuk menjelaskan Alkitab di rumahnya. Tiba-tiba rumah itu dikelilingi oleh pemuda sebuah gereja lain dengan parang di tangan mereka. Saya mendengar cerita tersebut, dan pikiran saya kembali ke awal abad 19 ketika membaca cerita misionari masuk ke suku primitif. Kemudian ketika saya mengunjungi kampung tersebut, saya berhadapan dengan pemuda yang dulu pernah bawa parang itu, dan dia bahkan menjadi supir ketika kami adakan acara. Tentu dia sangat malu mengingat sikapnya yang sangat memalukan, bahkan seperti kerasukan setan. Fenomena kala debat tersinggung oleh doktrin yang lebih benar lalu memakai kekerasan selalu berulang. Demikian juga fenomena memakai tangan pemerintah untuk membela ajaran atau doktrin sering dilakukan oleh denominasi yang sesat. Sebab kalau pengajarannya tidak sesat, mustahil ia memakai pemerintah yang adalah kekuasaan duniawi. Orang yang yakin ajarannya benar, penuh percaya diri, tanpa perlu backup pemerintah.
2 Korintus pasal 11 ayat 32. 2 Korintus 11 ayat 32. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Mengapa wali negeri Damsik turun tangan mau tangkap Paulus? Tentu atas permintaan orang-orang Yahudi yang sesat dan yang hati mereka dikuasai iblis. Karena mereka tak mungkin menang debat dengan Paulus, ya jalan akhir ialah pakai tangan pemerintah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bersihkanlah dirimu dari segala pencemaran duniawi. Janganlah memakai pemerintahan yang duniawi untuk membela sesuatu yang rohani. Malulah pada Tuhan. Manado, 29 Juli 2018, Dr. Soeharto Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuantolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo, pamit undur diri. Maranatha.